Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa melanjutkan kembali manga Harumichi. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 16, Keinginan untuk Melawan. Terkejut setengah mati melihat sahabatnya berdiri di pihak musuh. Saat itu Genta tak bisa berkata-kata. Terlebih ada pria berkacamata yang mengawasi pergerakannya. Tanpa diduga Makishi masih belum puas. Ia mengingatkan Fujisuke agar tak lengah di tengah pertempuran. Pria kurus ini kembali melayangkan pukulan kerasnya. Pukulan itu kembali menjatuhkan Fujisuke. Pria ini bahkan tak tahu apa yang telah terjadi. Ia juga menantang Makishi menunjukkan pukulan mematikannya jika memang sekuat seperti yang dibicarakan. Fujisuke kala itu akan menerima semua pukulan itu. Tampaknya ia lelah dengan semuanya. Genta sebagai teman dan juga orang yang bertanggung jawab atas masalah ini pun merasa bersalah. Ia tak kuasa melihat temannya dipukuli. Dan sesuai permintaan Fujisuke mendapat beberapa pukulan kuat dari Makishi. Jauh di dalam lubuk hatinya ia meminta maaf pada Fujisuke. Ia hanya ingin Dragon Bites membayar hutangnya hanya sekali ini saja. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa fokus mencari Boya Harumichi. Genta akan menyelamatkan kota meski harus mengorbankan temannya sendiri. Berkali-kali Fujisuke jatuh bangun mendapati dirinya dipukuli. Di tengah kondisinya yang memburuk, Fujisuke hanya ingin mengingatkan Genta agar tak lupa dengan janji mereka, bahkan setelah meninggalkan kota. Genta sampai kaget mendengar Fujisuke mengatakan hal itu. Tak bisa dipungkiri, Fujisuke telah mendengar kabar itu meski sedikit menyakiti perasaannya. Ia bahkan tak mengetahui bagaimana bisa Fujisuke bisa tahu tentang rencananya, sedangkan sahabatnya harus menderita setelah Genta memberitahu mereka lokasinya. Genta sempat membantah soal rencana pergi ke Tokyo, tapi Fujisuke seakan tak mempercayainya, sampai di mana Genta mengatakan bahwa rencana itu benar adanya. Fujisuke pun terbaring di tanah, namun setelahnya ia kembali bangun. Entah dari mana, perkataan itu malah memotivasi Fujisuke untuk balik melawan. Seketika Fujisuke pun berlari ke arah Makishi dan melayangkan beberapa pukulan. Kali ini berbeda, dia lebih agresif daripada sebelumnya. Genta sendiri tak mengerti bagaimana Fujisuke mendapatkan gairah bertarungnya, karena menurutnya usahanya terlalu berlebihan jika melawan. Sebenarnya ia ingin Fujisuke menerima kekalahan, lalu ia akan menyelamatkan kota. Tentu pria bernama Uematsu Fujisuke takkan menyerah semudah itu. Teringat kata, jika kau tak bisa merasa baik-baik saja, setidaknya cobalah tersenyum. Dan inilah saatnya Fujisuke menunjukkan makna kata tersebut pada Genta. Dan jika kau tak bisa tersenyum lagi, Fujisuke lah orang yang akan mengambil alih tanggung jawab itu. Terbukti dia terus melawan meski ia telah banyak menerima pukulan. Uematsu Fujisuke, sang pahlawan yang terus memegang kata-katanya sejak masih bocah. Sedangkan Genta hanya bisa menyaksikan perjuangan Fujisuke yang telah jatuh bangun melindungi kota dengan caranya. Kemudian dia berteriak, menyerukan perkataan yang pernah ia katakan. Genta pun larut dalam kesedihan. Dengan mulut yang bergetar, dia mengatakan dia tak baik-baik saja. Dengan teriakannya, ia secara gamblang meminta pertolongan pada Fujisuke. Dengan tubuh yang dipenuhi memar dan luka, Fujisuke mencoba kembali berdiri sekali lagi. Ia menguatkan kembali tekadnya. Semangatnya tak memudar, malah semakin membara jika ada yang meminta pertolongannya. Uematsu Fujisuke di sini, dia akan melawan untuk mendapatkan kembali senyuman yang telah menghilang. Chapter 17, Jam Sibuk. Di tengah pertarungan mereka, si nenek pun tiba. Ia mengira Fujisuke terlibat dalam perkelahian lagi. Pertarungan antara Makishi dan Fujisuke semakin memanas, memar dan luka mewarnai duel mereka. Sampai di mana ketangguhan Makishi terlihat lebih unggul. Pukulan straightnya tepat mengenai sasaran. Di tengah pertarungan mereka, ternyata orang tua ini juga ikut menyaksikan. Tentunya mereka mendukung Fujisuke agar menang. Semangat orang tua ini juga luar biasa. Layaknya menonton pertandingan olahraga, mereka menikmatinya. Sedangkan Fujisuke masih kesulitan mengimbangi tempo Makishi yang begitu cepat. Hampir tak ada waktu baginya untuk menyerang balik. Energi positif yang ditunjukkan orang tua mulai mempengaruhi Genta. Dan tanpa ragu sedikit pun ia mulai ikut menyuarakan dukungannya untuk Fujisuke. Praktis penonton didominasi oleh warga sekitar yang mendukung Fujisuke, menyisakan anggota Dragon Bites yang terdiam.
Disitulah energi mereka bisa tersampaikan padanya. Dia bisa membalas memukul Makishi. Kebangkitan Fujisuke mengejutkannya, karena bukannya tumbang, malah semakin bersemangat. Saat Makishi mencoba kembali menyerang, Fujisuke dengan refleksnya yang membaik, bisa membaca gerakan itu. Ia menerima pukulan itu dengan kepalanya untuk menyamakan kekuatan. Kecerdikan Fujisuke membuahkan hasil. Makishi kesakitan karena menghantam tempurung kepala. Gebrakan itu juga membukakan jalan bagi Fujisuke bersiap dengan sebuah uppercut. Sang pahlawan yang akan mengatasi semua masalah di kota berhasil mendaratkan uppercutnya. Tampaknya kekuatan pukulan itu cukup kuat hingga bisa melemparkan Makishi. Akibatnya ia bisa mengakhiri pertarungan karena lawannya tak sanggup lagi bertahan. Kemenangan Fujisuke diikuti sorakan keras dari para pendukungnya. Kini ia bisa lega dan bisa berhenti. Fujisuke pun tergeletak di tanah, tenaganya telah terkuras habis. Sahabatnya, Genta, hendak menghampiri namun ia ditahan oleh pria berkacamata ini. Pria yang punya penampilan seperti Makoto Sugihara ini tak percaya Makishi bisa dikalahkan oleh Fujisuke. Tibalah saatnya bagi pria yang memiliki julukan si pencekik kobra, Katsuma, menjadi lawan berikutnya. Walau sebenarnya kondisi sudah tak memungkinkan baginya untuk melawan, Fujisuke masih menerima tantangannya. Disitulah Genta mencoba menghalangi Katsuma untuk mendekat, tetapi malahan dia yang mendapat kuncian leher dari Katsuma. Kekuatan kunciannya akan sangat sulit untuk dilepaskan. Ia bahkan tak menjamin Genta akan bisa bertahan atau tidak. Tak ada yang bisa menghalanginya sampai suatu momen di mana pria ini datang. Katsuma yang menyadari pria berambut pirang dan memakai sukajan datang langsung panik. Namun Boya Harumichi sudah bersiap dengan pukulannya. Tak ada lagi waktu untuk menghindari serangan itu. Alhasil Katsuma pun diterbangkan hanya dengan satu pukulan. Saking kuatnya pukulan itu, Katsuma bisa diterbangkan hingga 3 atau 5 meter jauhnya. Ini juga menjadi kali pertama Genta dan Fujisuke melihat secara langsung sosok Boya Harumichi. Pria berambut pirang, memakai sukajan yang bisa membuat Suguru bisa berubah dan memilih jalan kehidupan yang lain. Tak ada suara, tak ada yang berbicara. Semuanya terdiam dengan kemunculan Boya. Saat itu salju mulai turun untuk pertama kalinya di tahun ini. Chapter 18, Gagak. Musim dingin pun tiba. Salju yang tebal menyelimuti kota kecil ini. Di tengah kondisi itu, pria ini berjalan menyusuri salju di jalanan. Adalah Genta yang berkunjung ke rumah Fujisuke. Dalam balutan selimut di meja, Fujisuke membahas soal Mr. Tamoto yang jatuh dari atap ketika menyekop salju. Kecelakaan itu menyebabkan tulangnya patah. Fujisuke mengira pria parubaya itu sedang mengintip kamar mandi seseorang. Secangkir minuman yang hangat menemani obrolan mereka. Saat itu, pembicaraan mereka mulai serius, terutama jumlah musuh yang menurut informasi Genta ada sekitar 10 orang yang tersisa. Beruntungnya Fujisuke menjalani kehidupan yang keras, membuatnya bisa sembuh lebih cepat. Membahas soal Dragon Bites, mereka kini bermarkas di gudang milik orang bernama Miyanoyama. Diperlukan perencanaan yang matang untuk meladeni mereka, sampai mereka menemukan caranya, mereka takkan bergerak. Hal itu pun disetujui Genta. Mereka masih teringat kejadian beberapa waktu yang lalu. Warga sekitar, para orang tua ini terkejut melihat berandalan ini terkapar. 2 orang dari Dragon Bites adalah Kishima dan Katsuma. Dan orang yang mengalahkannya adalah pria ini, Boya Harumichi. Kali pertama Fujisuke bertemu dengan Boya, ia tak tahu siapa pria dari luar kota ini. Hanya menatap tanpa mengatakan apapun, Boya merasa urusannya selesai dan memilih pergi. Saat ia berpaling dari Fujisuke, pahlawan kota ini mulai teringat dengan perkataan Suguru. Suguru dikalahkan oleh pria dari luar kota, memiliki kekuatan pukulan mematikan, dan menjadi incaran utama geng semacam Dragon Bites, pria pirang yang memakai sukajan. Fujisuke yang saat itu belum mampu berdiri, melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok yang dibicarakan Suguru. Ia berteriak, menahan kepergiannya. Dengan sisa tenaganya, Fujisuke merasa sebagai orang yang tak bisa menolong, tetapi mencoba mengatasi semua masalah di kota. Dia tak bisa mundur karena ada satu permintaan dari seseorang, yaitu membalaskan dendamnya. Boya melihat kegigihan Fujisuke. Meski Fujisuke tahu Boya tak punya alasan bertarung dengannya, namun semenjak kedatangannya ke kota, semuanya mulai kacau.
Sambil mencoba meraih Sukagen Boya, Fujisuke berjanji akan mengalahkan Dragon Bites. Tubuhnya yang gemetar, ia yakin mampu akan melakukannya. Karena itulah Fujisuke menjadikan Boya sebagai lawan terakhir dari seorang pahlawan. Dia juga mengancam Boya agar tetap waspada. Saat Fujisuke mencoba meraih Kerasukagennya Boya, ia pun menghindar dan membiarkan pria yang telah berjuang itu terjatuh. Mantan orang nomor 1 di susuran ini pun pergi. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Boya sempat tersenyum padanya yang menandakan ia menerima tantangannya. Fujisuke pun tersenyum, pada akhirnya ia bisa melayangkan tantangannya secara langsung pada pria dari luar kota ini. Oke, sekian dulu alur ceritanya, kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video, bye-bye.